Pernahkah kalian memiliki riwayat galbay di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang menggunakan Slick OJK teman-teman semuanya? Nah, jadi di sini saya memiliki riwayat keterlambatan galbay sekitar 140 hari dan juga ada juga yang galbay sekitar 178 hari teman-teman semuanya, udah hampir 6 bulan di galbay teman-teman semuanya untuk aplikasi pinjaman online resmi OJK yang menggunakan Slick OJK teman-teman semuanya. Dan kalau sudah kondisinya seperti ini itu biasanya kita mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol pinjol resmi OJK itu biasanya sangat-sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman atau sangat sulit untuk di ACC teman-teman semuanya karena dengan keterangan skor kredit tidak mencukupi teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu apa itu skor kredit OJK, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap teman-teman semuanya. Jadi mohon tonton video ini sampai dengan selesai, dan di video kali ini juga nanti akan saya sampaikan dan akan kita bahas gimana caranya melakukan pengecekan skor kredit OJK teman-teman semuanya. Jadi mohon bantuan teman-teman semuanya untuk nonton video ini sampai dengan selesai, dan tolong subscribe channel ini teman-temannya untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi. Karena hanya di channel ini kita bisa membahas segala hal tentang pinjaman secara lengkap dan jujur teman-teman semuanya. Nah, jadi kita langsung saja untuk membahas aplikasi yang kita pakai, yang bisa kita pakai untuk melakukan pengecekan skor kredit di OJK teman-teman semuanya. Jadi langsung saja kita pergi ke aplikasi tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah berada di aplikasi yang bisa kita pakai untuk melakukan pengecekan skor kredit di OJK teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa download aplikasi yang namanya ScoreLife teman-teman semuanya. Nah, untuk aplikasi ScoreLife ini bisa kalian download di App Store dan juga di Play Store. Jadi cukup lengkap teman-teman semuanya. Jadi buat kalian pengguna user iOS dan Android, ini sudah bisa untuk mengakses atau menggunakan aplikasi ScoreLife ini teman-teman semuanya. Dan di ScoreLife ini kita bisa melihat ya, untuk kolektabilitas call 1 lancar teman-teman semuanya. Kemudian skor kredit. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, untuk skor kredit di sini itu berada di garis oranye ya. Kalau di garis oranye itu biasanya risikonya menengah, jadi agak sulit ya teman-teman semua untuk mengajukan pinjaman seperti saya ini dengan jumlah skor kredit yang saya miliki yaitu sekitar 525 teman-teman semuanya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, untuk mendaftar di aplikasi ScoreLife ini teman-teman semuanya wajib memiliki KTP teman-teman semuanya ya, untuk dilakukan penginputan teman-teman semuanya untuk mendapatkan informasi mengenai pinjaman kalian teman-teman semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semuanya ya. Nah, untuk riwayat kredit semuanya ada di sini teman-teman semuanya dengan jumlah 58.136.855 rupiah teman-teman semuanya untuk jumlah total pinjaman saya teman-teman semuanya. Nah, ini itu sudah termasuk di pinjaman bank, kemudian juga pinjaman pinjol, kemudian juga paylater itu sudah terdata di sini teman-teman semuanya. Jadi cukup lengkap. Namun ini tidak terlalu akurat teman-teman semuanya. Contohnya di paylater di sini ya. Nah, di paylater di sini ini banyak sekali entah dari mana ini datanya ya teman-teman, saya kurang tahu, namun ini relate teman-teman semuanya ya. Ada Multifinance Anak Bangsa, kemudian juga PT Digital BCA. Namun setahu saya tidak menggunakan PT Digital BCA ini teman-teman semuanya. Dan untuk Multifinance ini sepertinya pinjaman Shopee teman, paylater Shopee, tapi saya rasa tidak ya teman-teman semuanya. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk jumlah pinjaman lain itu bisa kita lihat secara detail di sini teman-teman semuanya, dari PT Bank Hai Bank Indonesia, kemudian Bank Mayora dan lain-lain, itu kita bisa cek semuanya di sini teman-teman semuanya ya. Kita bisa lihat ya. Ini sudah jelas semuanya ada di sini teman-teman semuanya untuk pinjaman lain teman-teman semuanya seperti itu. Nah, di sini juga ada pinjaman lain, KTA, kemudian juga KPR, KKB, paylater, kartu kredit semuanya. Misalkan teman-teman memiliki riwayat pinjam di aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan tersebut, itu akan terdata di sini teman-teman semuanya. Dengan skor kredit di sini kita bisa lihat ya. 525 teman-teman semuanya di angka menengah. Nah, ini biasanya kalau sudah di angka 545 teman-teman semuanya itu agak sulit untuk mengajukan pinjaman. Ini sudah saya alami ya. Namun tidak semuanya aplikasi pinjaman online itu menolak dengan skor kredit seperti ini. Biasanya ada saja yang mau memberikan teman-teman semuanya. Dan di video ini di channel ini pernah saya bahas tentang aplikasi pinjaman online yang
tidak menggunakan BI checking, Slick OJK, dan masih bisa cair ketika kita bisa melakukan galbay di suatu aplikasi pinjaman online. Teman-teman semuanya itu sudah pernah saya bahas ya. Dan biasanya kalau kredit kalian itu masih, skor kredit kalian itu masih di angka biru, di garis biru ini, itu biasanya masih sangat-sangat mudah di ACC, bahkan langsung di ACC ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain, teman-teman semuanya ya. Yang menggunakan BI checking itu sangat-sangat mudah di ACC. Namun kalau sudah mendengar seperti ini, saya sama seperti yang saya katakan tadi, itu agak sulit teman-teman semuanya seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan pengecekan secara berkala di aplikasi Skor Live ini, teman-teman semuanya, untuk mengetahui skor kredit dan kolektabilitas kalian, teman-teman semuanya seperti itu. Dan di sini juga kalian bisa mendapatkan pinjaman, teman-teman semuanya, di aplikasi rekomendasi dari pihak Skor Live ya. Di ada Pundi, kemudian juga ada paylater rekomendasi dari mereka yaitu Kredivo, kemudian juga ada kartu kredit rekomendasi dari mereka, itu di sini ada KPR dan investasi yang direkomendasikan oleh Skor Live ini. Dan untuk aplikasi Skor Live ini pastinya aplikasinya aman ya teman-teman semuanya. Kalian tidak perlu khawatir untuk mendaftar di aplikasi Skor Live ini, teman-teman semuanya seperti itu. Nah, jadi saya rasa untuk cara melakukan pengecekan skor kredit di OJK ini sudah cukup sampai di sini, teman-teman semuanya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi saya menyarankan teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.